Oke, kembali lagi bersama saya di Koala Production. Jadi kali ini gue kedatangan cewek-cewek cantik mantan alumnus Selapur. Asik. Jadi pertama-tama nih bisa dikenalin dulu lah. Dikenalin dulu. Yang pakai sweater hitam. Dari sebelah kanan. Ya, kalau kanan kalau di sini ya. Kanan gue. Bisa kenalin dong. Namanya siapa. Dulu kelas 12 itu kelas 12 apa gitu. Sekarang gimana gitu. Gak usah ya. Ya gitu-gitu. Ya, dia kedip. Iya, kamu. Gak peka, dia gak peka. Kamu gak peka ya? Dia nggak peka. Ya ampun. Dia bukan sweater hitam. Dia bukan sweater. Itu apa dong? Kardigan. Itu Tahu. kardigan ya, tolong. Ya ampun. Guys ya. Namanya udah ketahuan. Tadi dia gini dong. Dia pikir Yang kardigan hitam. Silakan diri. Dari mana? Jurusan apa sekarang? Kuliah di mana? Sekarang tinggal di mana? Oh my God. Joyce ngomong. Astaga. siapa sih? Joyce ngomong. Udah puyeng gara-gara final. Oke, jadi kita tolong mendoakan Joyce sedang final nih. Lagi pongo dia lagi pongo, Lagi Andrew. promo. Ulang, Drew. Oke, jadi sekarang kita bisa kenalan dulu dengan yang pakai kardigan warna hitam. Iya, bisa kenalin coba. Perkenalkan, nama gue Joyce Haritonang, biasa dipanggil Joyce. Asalnya dari Bali, terus sekarang ini kuliah di UNAI, ngambil jurusan akuntansi. Oh, anak UNAI ya, anak UNAI, akuntansi. Oke, yang pakai baju pink coba yang baju pink ya, kalau nggak salah ya. Aduh. Hai semua. Baju pink. Baju pink? Oh. Oke. Waduh. Kenapa bisa begini? Gangguan. Ada gangguan sinyal, Sinyal. guys. Sinyal. Jadi kita bisa tahu ya tadi ya, yang pakai kardigan itu dari Bali, orang Bali. Dari Bali, orang Batak. Batak. Orang Batak. Kuliahnya di UNAI, jurusan akuntansi. Oke, sambil menunggu yang baju pink, coba yang Sinyal guys. baju hitam, coba. Baju hitam. Yang mana nih, baju pink atau baju hitam? Cuma ngana yang baju hitam. Tadi baju pink. Sekarang baju Makanya, baju hitam loh, baju. Andrew nih maunya apa sih? Enggak, yang baju pink lagi nge-lag jaringannya. Lagi nge-lag jaringannya. Oh, ya. Udah. Baju hitam dulu, baju hitam. baju hitam ya. Iya. Halo, nama gue Dame. Gue dari Medan. Halo, Dami. Kuliahnya sekarang di geli anjir. Di USU. Di Universitas Sumatera Utara, jurusannya akademi ya? akuntansi. Yes. Jurusannya akuntansi. Terus dulu waktu di Selapur tuh kelas 12 PS1. Oh, Naks IPS. Tadi udah IPA, sekarang IPS. Oke, sekarang yang baju pink udah siap? Baju pink. QQ. Oh, tes. Sembari menunggu yang baju pink. Oh, yang paling lancar nih katanya sini nih. Yang garis-garis nih, Mbak yang garis-garis. Yang lagi gigit jari nih. Wah, oke, mantap. Bisa kenalin Lancar dong. ya, lancar. Lancar dong. Oke. Halo, Hai. nama... Ini kenapa gue kaku banget sih, anjir? Gak tau gue. Namanya Shane Caroline, nama saya Shane Caroline. Panggilan sayangnya? Apa aja boleh. Oh, apa aja boleh. Oke. Bisa Olin, biasanya Olin. Terus kuliah di Mountain View College. Terus ambil accountancy. Dulu pas di Selapur 12 IPA. Oh, 12 IPA. Oh, udah IPA, IPS, IPA. Coba kita tanya yang baju putih nih. Yang lagi korek-korek pipi. Ya, itu dia. Iya, kamu. Iya. Hai. Hai. Kenalin diri dong. Nama aku Francisca Ivancita Tesen. Bisa dipanggil Cicit. Oh, cicit ya. Terus ya, cicit. Cici. Cici atau cicit? Aduh. Terus manajemen. Apa? Tadi sedikit nge-lag, coba. Kuliahnya di mana tadi?
Kuliahnya di Unai. Oh, sama kayak Joyce ya tadi ya? Oke. Iya, Jadi banyak ya. tapi jurusannya beda. Oh, Joyce tadi accounting, Anda apa? Anda. Kamu apa? Kamu. Aku Lu apa? manajemen. Oh, Aku manajemen. manajemen. Oke, siap. Ini manggilnya kamu, lu, gue, atau apa sih? Lu aja. Oh, lu aja ya? Halo. Halo, Pengen Mbak. banget. Udah Nah, masuk terakhir nih, belum? yang baju pink nih, gue penasaran nih. Siapa sih dia ini? Dari tadi kok. Dari tadi kok nggak kedengeran. Bisa memperkenalkan diri mungkin. Udah belum? Udah. Halo? Halo, iya kedengeran. Tapi Iya, Halo guys, kedengeran, Ring. maaf Selamat datang, silakan. sinyalnya. Sinyalnya ya. Nama aku Karina Sekarlianto. Nah, aku tuh di sini berbeda sendiri ya dari yang lain. Kalian dari ekonomi semua, aku dari keperawatan satu. Aku di Unai. Sekarang aku ada di Jakarta. Oke, jadi translate di bawah sini ya. Jadi gue bisa mentranslate ya. Jadi namanya adalah Karina Sekargalu ya. Apa? Formnya terakhirnya apa? Gue lupa lagi. Rusdianto. Rusdianto. Karina Sekargalu Rusdianto. Kuliah di Unai. Beda dari yang lain ya. Yang lainnya accounting, ada manajemen. Dia tuh keperawatan. Terus tadi dia bilang apa lagi ya? Terus dia bilang apa lagi? 12 IPA. Oh, iya. 12 IPA. 12 IPA. Ya, 12 IPA. Ngerti gue ya. Ini cuma kami doang yang ngerti bahasanya. Kalian pasti nggak tahu yang nonton kan? Cuma kami yang. Cuma di-channelin doang. Nah, ini mukanya udah jelas sekarang. Oke, iya. Andrew parah, Kan guys. It's okay. Kebetulan sayangnya semuanya di sini udah taken ya guys. Jadi nggak bisa digoda-godain lagi. Ada satu yang jomblo. Ada satu yang jomblo. Nih yang hidungnya gede banget tuh. Itu. Iya, oke. Yang lagi garuk-garuk kepala. Nggak usah diperjelas, Ndru. Nggak usah diperjelas. Gue nggak ada ngomong nama loh. Kok lu ngerasa emang lu ya? Oke, lanjut. Jadi, gimana kalian? Kangen gak sama Selapur? Atau gak ada Kangen bingit. Kangen dong. Kangen dong ya, kangen dong. Kangen dong. Ngemeng-ngemeng nih. Kan ada yang dari Bali ya, ada yang dari Bali, dari Medan. Olin dari mana? Bekasi, dari Bekasi. Kan dari Solo. Kayak gue dari Papua. Ya guys, gue dari Papua. Oke. Surabaya juga. Kok jauh-jauh sih mau ke Selapur sih? Emang Selapur tuh ada apa sih? Sampai-sampai kalian mau. Coba gue minta yang dari Bali dulu, perwakilan dulu. Oke, sinyalnya jelek. Perwakilan dari Bali dulu. Siapa nih yang paling bagus? Siska dulu, Siska. Kenapa sih pengen ke Selapur gitu? Kenapa? Di Bali emang gak ada sekolah ya? Gak punya sekolah ya? Gak punya SMA gitu ya? Kok harus ke Selapur gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Jadi di mana nih namanya di Bali, SMA-nya itu nggak ada yang advance gitu. Oh. Sekolah kita yang dulu cuman sampai SMP doang gitu. Jadi ya kita ke Selapur jadinya. Kita ini Gitu. Kita ini siapa nih? Aku sama Joyce. Emang Joyce ngerasa ya, Joyce? Enggak kan, Joyce? Iya. Oh, jadi karena emang kondisi doang ya. Kalau ada SMA di Bali, maunya di Bali gitu, nggak mau ke Selapur ya? Pasti. Nggak juga sih. Oh, nggak juga ya? Oke. Coba dari Medan nih paling jauh. Coba dari Medan. Bagaimana Medan? Jauh-jauh ke Dari Medan. Paling banyak banget di Medan sekolah Advent. Tapi dulu tuh nggak tahu sih. Maksudnya nggak kenal gitu loh sekolah Advent di Medan itu beneran nggak kenal. Karena kan nggak pernah juga ke gereja Advent, ke sekolah Advent dulu di Medan. Dulu itu gue kan dari TK tuh udah di sekolah Katolik. Jadi karena memang sekolah Katolik itu kan kita juga tahu kan disiplin dan segala macamnya itu bagus gitu. Jadi waktu itu gue SMP-nya di SMP Santo Thomas 1, SMA-nya juga mau ambil ke situ, tapi nggak dapet. Terus nggak lama setelah itu sebenarnya sih nggak begitu kepikiran ya, kayak takut gitu. Terus SMA-nya di mana nih? Nggak begitu takut banget sih waktu itu. Cuma waktu itu tiba-tiba nyokap bilang, udahlah di sekolah, dulu kakak sepupu gue juga alumnusnya Selapur kan, udahlah ke sekolah Kak Yunita aja gitu, di sana Kak Yunita juga dulu mau kok gitu masuk asrama, mau aja, justru kan kalau masuk asrama itu bagus gitu, digituin sama nyokap. Awalnya nggak mau tuh,
Terus lama-lama gue mikir kan, kayaknya kalau masuk asrama bisa juga deh jadi anak hemat lah gitu, nggak boros kan. Iming-imingnya. Tahu-taunya boros juga ya kan, setiap minggu keluar ke Malang sama Karina. Oh, jadi Karina teman keluarnya ya? Sama Karina, Aduh, Joyce, gitu. dong. Pokoknya rencana nabungnya tuh gagal juga. Tapi kayak gitu lah ceritanya. Oh, jadi dari mama ya? Mama yang suruh gitu ya? Yes, betul. Sama ada kenalan dulu alumnus gitu? Kakak sepupu gue, alumnus kakak Selapur. Oh, terima kasih kakak sepupunya. Berkat Anda saya kenal Dame. Coba dari Olin lah, terakhir lah. Karina juga terakhir deh. Olin, gimana nih? Dari Bekasi. Bekasi kan kota, ada PAB kan? Ada Advent PAB juga nggak kan? ada SMA-nya. Oh, nggak ada. Oh, DPA, sorry, anak PAB. iya DPA adanya. Waktu itu belum ada, tapi sekarang udah ada SMA-nya. Oh, udah maju lah ya. Udah maju dong. Jadi, Terus ngapain lu ke Selapur? Ngapain? Sekolah. Ya sekolah lah. tahu Ya gue tahu. Lu sekolah, nggak mungkin juga lu Selapur cari pacar gitu kan, nggak mungkin. Iri. Jadi bisa aja sih. Bisa jadi. Nggak. Tapi itu sih alasannya- di lu, Ndru. Bukan gue dong. Nggak. Alasannya kenapa sih harus di Selapur? Kenapa nggak di sekolah lain? Kan banyak ya. Gak harus sih waktu itu, cuman bokap ini aja kasih saran. Dan emang gak ada pilihan, kayak gue gak mau gitu ke sekolah-sekolah yang kayak gitu. Tunggu. Nggak harus, tapi nggak ada pilihan. Itu gimana? Bukannya sama aja ya? Maksudnya Gua kalau sehari harus lu tuh kayak... sekolahnya di Unai aja, tapi nggak ada pilihan lain, cuma Unai doang. Itu kan harus ya namanya. Ya itu... Aduh maaf udah susah ngomong. Maksud gue kalau harus... Serhubar, bahasa Indonesianya Olin serhubar. Enggak, Olin tidur sekarang mulu di Filipina, kerjaannya, ngomongnya jadi bahasa Inggris gitu. bedanya gitu. Agak gue waktu pelajaran bahasa Indonesia tidur mulu kerjaannya. Oh, oke. Maaf serubar. Ketahuan. Jadi kenapa mau ke Selapur nih? Maksudnya bokap kasih pilihan kayak ya udah kamu mau kemana juga terserah gitu. Tapi bokap yang kayak iya, papa lebih setuju kayak ke Selapur gitu. Dan emang biasanya bokap punya arisan gitu kan. Kayak bokap nyokap punya arisan. Dan arisannya itu tuh, ya itu alumnus, Siantar sama Unai. Terus kayak mereka tiap cerita-cerita tentang asrama tuh kayak asik gitu gak sih? Oh, Kayak iya. ada cerita lah. Jadi ya udah gue yang kayaknya seru juga masuk Kepo asrama gitu ya? gitu. Ya udahlah. Yes. Oh. Ketemu Emang beda deh sih sama kalau yang biasa sama namanya asrama. Ayalin. Hah? Apa? Gimana? Ternyata jodohnya dari sana Ketemu juga deh gitu sama ya. Asik. ketemu deh sama yang Belum, namanya belum. Ayalin. Belum masuk ke section itu. Itu nanti section selanjutnya. Iya. Oke. Oh iya. Ya, sebelumnya nih, selingan nih. Siapa yang keluar nih? Ya, Karina live. Nggak apa, invite lagi dong. Nge-lag kali. Ini ada pertanyaan nih. Perlu disebutin Instagramnya lah ya. Nah kan, Boleh. di awal nih, gue udah pernah bilang nih. Udah bilang kan, kalian udah pada jadian semua nih. Nah, gue mau nanya nih, pertanyaan dari Ivan Sambo _ gue nggak tahu siapa dia. Mungkin viewers gue ya. Jadi dia nanya nih, apa sih enaknya pacaran di Selapur? Waduh, pernah nggak? Kalian pasti pernah dong pacaran di Selapur. Benar. Nah, mulai dari gue minta dua orang pendapat deh. Dari yang paling bertahan lama dulu, Dame. Ayo, Dame. Anjir. Promosi ya. Anjir. Olin Sekarang juga. dia masih pacaran, guys. Dari Selapur loh. Belum. Kenapa? Oh. Gimana, Apa tadi Dame? pertanyaannya? Apa Enaknya enaknya pacaran di Selapur. Ya, apalah bedanya perbandingannya ya? Ya, gitu. Sebenarnya sih ya gimana, tergantung gaya pacarnya orang juga kan, gitu kan. Ada juga yang misalnya emang menggebu-gebu kayak bucin banget gitu. Jadi kalau emang dia pribadinya yang bucin banget, dia ditempatin di sekolah manapun ya emang tetap bucin gitu. Kalau misalnya gue sendiri dengan manusia itu biasa aja sih sebenarnya. Maksudnya kalau enaknya itu kalau misalnya di asrama kan, kita kan kayak asrama itu kan 24/7 ya, ya nggak sih? 24/7 lah, tapi nggak sama cowoknya gitu. Maksudnya kan kalau di Selapur mungkin nggak tahu ya kalau di asrama lain, tapi kan karena kita juga asrama yang kayak satu gereja gitu kan,
Jadi kita di makan ketemu, gereja ketemu, nggak sekolah misalnya. Kan kalau hari biasa kan hari Minggu kita nggak sekolah gitu. Bahkan hari Sabtu juga ada yang nggak sekolah gitu. Kita nggak ketemu kan sama teman sekolah kita. Yang notabene-nya teman sekolah kita itu adalah pacar kita gitu. Tapi karena kita di asrama, kita ketemu gitu. Paling nggak kita ketemu di renungan pagi hari Minggu, atau lagi di gawe bersih-bersih gitu, atau lagi di makan dining gitu. Terus yang enaknya lagi itu kalau misalnya pacaran di Selapur kan ada hari keluarnya. Sementara di sekolah lain tuh nggak ada namanya hari keluar kan. Jadi kalau hari keluar tuh kayak misalnya nih pacar kita sakit gitu, kita lagi keluar nih, kita bisa beliin obat, kita bisa beliin makanan, anjay. Bucin kayak banget gitu sih ya. bedanya itu dong. Flashback banget Dame. Jadi intinya pacaran di Selapur tuh bucin banget ya. Tiap hari ketemu gitu. Kalau gue sih enggak, maksudnya kan tiap hari ketemu, tapi kan enggak harus tiap saat juga gitu ketemu. Kayak misalnya kan kalau gue sendiri menurut gue gitu, gue tuh enggak kayak orang yang setiap detik, setiap saat istirahat, pulang sekolah, apa segala macem, selesai gereja gitu harus ketemu gitu. Mungkin kalau orang lain mungkin kayak gitu. Kalau gue sih kayak ya udah santai aja gitu. Kayak misalnya pun keluar dari Alumni Chapel tuh sampai ke selokan itu bisa, ya udah bisa, nggak usah dipaksain sampai ke TS gitu kan. Kalau orang lain kan ada yang dipaksain, kalau bisa sampai ke depan asrama putri kan. Kayak Joyce Kalau gitu gue ya? tuh enggak kayak gitu gitu. Oh Gitu gitu. sih. Coba sekarang gue nanya pendapat Joyce dulu. Diem mulu nih. Joyce, lu pasti pernah pacaran dong di Selapur ya? Dianterin sampai ke depan asrama putri. Enggak, gue nggak bilang. Gue nggak ada bilang itu ya. Gue mau nanya gini. Maksudnya kan, kalian masa nggak bosan sih? Maksudnya di tempat yang sama terus, orang yang sama terus kalian ketemu gitu. Kalau gue sih, karena pengalaman gue waktu itu sama orang yang bukan sekelas gue ya. Jadi kalau tiap hari sekolah, ya nggak selalu ketemu gitu. Jadi kayak ngelihatnya pas kalau lagi di dining atau lagi di chapel, pas gereja. Jadi memang nggak setiap saat gitu. Ya udah, memang lebihnya pacaran di Selapur itu kita bisa lihat dia tiap hari sih, itu sih. Jadi kayak dari pagi, siang, makan siang kan, malam, mungkin pas habis pulang gereja gitu bisa dilihat. Tapi kalau misalnya di luar sana kan belum tentu kan dari pagi sampai sore ataupun malam bisa dilihat. Gitu sih menurut gue. Oh, jadi ada selang-selangnya lah ya. Nggak selalu tiap detik tiap ini ketemu lah ya. Jadi buat ini Ivan Sambo _ udah terjawab ya. Entah di mana. Kalau sama orang yang satu kelas nggak tahu lah ya. Kenapa? Kalau pacaran Kalau sama orang yang pacaran satu kelas nggak tahu. Bener, Kebetulan gue juga beda kelas. Pacaran sekelas, apalagi dari kelas 10. Pacaran sekelas. Dari kelas 10 3 tahun, bayangin 3 tahun sekelas mulu. Tiap pagi ketemu. Anjir, sampai tetek bengeknya pun kayaknya tahu gitu. Bingung gue. Tapi semua itu punya relationship orang berbeda-beda lah ya. Cara orang berbeda. Ya, itu tergantung pribadinya mereka juga gitu. Oh, nih gue mau nanya nih. Karina nih dari tadi nih. Gue kangen banget nih sama Karina. Gila, dari mana aja lu, Kar? Gila, baru. Sinyal gue hilang. Lu tahu nggak gue sampai mojok. Oh, gitu. Nih, Biar sinyalnya bagus ya. Oh, di channel ini, guys. Belum ke Selapur. Cuma di channel ini. Sama ya. pas lu ke Selapur, apa hal baru yang lu pelajarin? Contohnya di Selapur dulu gue nggak bisa bernapas, di Selapur jadi bisa gitu. Contohnya. Ya lucu sih. Contohnya apa gitu? Dia tahu yang 3 hal baru. Kalau nggak nyampe 3 juga. Oke. 3 hal ya. Yang pertama itu memimpin acara. Kayak kan gue staf sekolah Sahabat tuh waktu kelas 10 sampai kelas 12. Nah, itu baru hal yang baru gitu kan, belajar cara memimpin, caranya apalagi pakai bahasa Inggris ya kan, baru-baru itu gitu. Terus ikut choir, yang kedua itu yang gue belajar tuh dari choir. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu kayak lebih mengenal orang sih. Kalau gue tuh kayak belajar lebih mengenal orang gitu. Banyak hal sih yang mungkin kita kan belajar sih banyak ya, apalagi secara akademik kita pasti belajar, tapi non akademiknya itu ya kita banyak dapetin. Tapi yang menurut aku 3 hal penting itu tadi memimpin di acara-acara gitu. Terus yang kedua
di Salpur, misalnya ikut choir. Yang ketiga itu bisa Ikut mengenal aja. orang tuh lebih banyak lah, maksudnya lebih banyak sifat-sifat yang beragam gitu sih. Oh. Dari aku kayak gitu. Jadi kan buat kalian yang belum ke Selapur, ayo ke Selapur ya. Banyak banget, baru 3 hal loh. Belum semuanya disebutin, sebenarnya ada. Nggak cukup, jari-jari tangan ini nggak cukup sebenarnya. Ini sekalian promosi Selapur ya. Iya. Sekalian promosi. Nggak cukup ya. Oh, nih ada nih. Benar sih, benar. Sebelum pertanyaan nih, ada pertanyaan yang khusus untuk orangnya nih. Untuk Olin, ada pertanyaan khusus buat Olin. Dari sagala.zevanya. Gue nggak tahu ini siapa. Jadi ditanya. Adeknya. Ini tipu-tipu gak sih? Gue kayak Olin gak itu kakak saya percaya. ya. Ditanya loh, Olin itu kakak saya ya. Olin, apakah Anda merasa punya adik bernama Sagala Zevanya? Ini serius gak sih? Iya, ada. Gue tadi baca juga. Ada Lin. Ada. Gue nggak bohong. Ngapain gue bohong, ya ampun. Adanya siapa sih? Aduh, gue kayak, aduh. Oh, jadi Sagala Malu ya? Zevanya maaf. Pikun, Anda tidak tiba-tiba diakuin. Bangga kok, bangga. Oh, Makasih bangga ya. adekku sudah bertanya. Jadi timeline-nya Andrew jadi penuh. Oke. Makasih adek. Terima kasih udah ditanya. Pertanyaan jadi banyak gitu. Biar kayak artis gitu ya. Sedih banget. Aduh ya. Oh, gue mau nanya nih ke Siska nih. Siska dari tadi ini diem-diem baik nih. Lihat. Jangan galau-galau, Bu. Apa tuh? Pertanyaannya Enggak. kan lu udah alumnus ya. Tamat kan lu dari Selapur kan? Iyalah. Hal yang paling lu kangenin gitu dari Selapur gitu. Yang semenjak lu udah keluar dari Selapur kayak gak lu dapetin lagi gitu. Apa sih? Ada boleh berapa aja atau? Oh, 3 aja dong. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nggak selesai nanti rekamannya. Kasian Yang pertama tuh nggak ada kayak kalau di kampus Unai itu kayak nggak ada sapa-sapaan kayak permisi duluan gitu-gitu kayak misi Kak atau apa gitu kayak bener-bener tuh Bodo lu amat tuh satu sama lain. iya bodo amat itu I don't care gitu kan kayak nggak lu tuh nggak akan Individu lah. iya kayak nggak dianggap gitu kan. Bayangin aja ini cerita sedikit ya. Ini lagi nyapu nih di hall. Terus lagi nyapu di hall. Biasa kan kalau di Selapur kan kalau kita nyapu bilang permisi gitu kan. Kalau ini enggak, dia langsung lewat terus pakai sendal lagi. Lu bayangin kayak gue ngerasa, what? Lu kayak nggak menghargai banget gitu kan. Ini lagi nyapu loh gitu ratingnya kan. Unai langsung turun nih. Waduh. Iya, langsung kayak gue langsung bilang, oh. Terus gue langsung mikir kan, oh iya ya budaya dari Selapur nggak usah deh gue bawa-bawa gitu kan. Jadi memang bener-bener tuh waktu gue datang ke Unai, alumnus Selapur yang memang gue kenal tuh memang bener-bener langsung berubah. Mungkin mereka ngerasa Unai kan nggak kayak Selapur gitu. Jadi mereka nggak bawa-bawa budaya yang dari Selapur itu gitu, Ndru. Terus yang kedua... Selapur terbang, anjir. Terus yang kedua tuh kan kita kan nggak ada handphone kan. Bener jadi banget. kalau kumpul-kumpul sama teman-teman itu bener-bener serius ngomongin bener-bener tuh ngomongin kayak ya udah gitu seru-seruan gitu. Kalau di Unai itu memang bener-bener sibuk sendiri gitu. Lu misalnya kita lagi kumpul-kumpul, yang satu main handphone, yang satu main handphone. Gue tuh ngerasa kayak memang di Selapur tuh enak walaupun nggak ada handphone. Mungkin orang ngira kok nggak enak sih nggak ada handphone. Lu tuh belum ngerasain gitu apa yang kita rasain, yang kita udah rasain gitu kan. Bener, enak banget loh, memang bener-bener tuh di Selapur tuh walaupun kegiatannya sedikit, tapi kita itu ngebuat tabiat kita tuh bertumbuh gitu, bersosialisasi sama satu lain gitu. Gila. Gitu kan. Promosi banget ya ampun, keren. Gila. Kayak contoh gitu kan, gue kan sebelum ke Selapur nyokap gue kasih wejangan gitu sedikit kan, karena gue tanya aja sama Joyce, gue memang tipe orang yang jutek banget. Walaupun lu nggak kenal sama gue atau lu kenal sama gue bakal jutek banget sama lu gitu kan. Dan kayak nggak peduli lah gitu kan. Terus nyokap gue bilang kayak gini, kamu kalau ke Selapur, takutnya nanti kamu nggak ada temen, katanya gitu kan. Loh kenapa gitu kan? Karena gue memang orangnya friendly gitu kan. Tapi pas gue pikir-pikir, nyokap gue bilang, kalau ada orang tuh senyum gitu kan. Senyum sapa gitu kan, salam gitu kan. Karena gue bukan itu tipe gue gitu. Gue tipe 5S. Iya, karena bukan tipe gue gitu kayak apaan sih so SKSD banget kalau lu senyum sapa gitu kan, itu tipe gue gitu. Tapi akhirnya pas gue ke Selapur gue diajarin kayak lu nggak kenal sama orang lu harus senyum sapa salam gitu. Itu sih yang gue belajar dari Selapur. Ya. Nah ini gue mau nanya nih
ke Joyce sama Olin dulu. Joyce sama Olin nih. Ada pertanyaan dari Casey Manewus. Gue juga nggak tahu ini dari mana orangnya. Jadi ditanya nih. Baru ya. Ya, gimana? Jadi followers gue ini dari beragam-beragam dunia ada gitu. Nanya gue gitu. Ini pakai bahasa Jepang sebenarnya, tapi gue translate ke Indonesia. Wih, mantep banget ya. Keren. Tunggu ya. Hanya di Andrew. Gimana suasana di Selapur gitu? Pas pertama kali di Selapur tuh gimana gitu sih? Sosialisasi pas pertama kali tuh mudah atau sulit nggak sih? Dari Joyce dulu deh, dari Joyce. Gimana Joyce? Ya, karena pertama kali masuk ke sekolah yang berasrama, ketemu sama orang-orang yang asalnya dari mana-mana. Waktu itu temen gue di Selapur pertama kali nyampe, cuman Tasya, Dame karena Saakams waktu itu pas di semester pertama, sama Siska awalnya. Dan karena ngelihat banyak temen-temen kan datang dari mana-mana, awalnya ngerasa aneh dan mikirnya mungkin agak susah untuk beradaptasi kan, supaya bisa ramah, supaya bisa temenan sama siapa aja. Tapi lama-kelamaan karena pas masuk kelas, udah mulai kelas, juga nyampur anak-anaknya, ya ternyata sering berjalannya waktu, bisa juga berbaur ke banyak orang. Gitu sih. Jadi nggak sesamat ya menurut lu ya, Joyce ya? Dari Olin gimana dari Olin? Mungkin orangnya insecure mungkin. Jadi bisa bergaul atau gimana? Bener. Oh, gue nebak doang lo padahal. Gue nggak tahu. Relate ya. Pas pertama masuk Selapur, suasananya segar, hijau. Oh, jelas dong. Bekasi kan kota ya, panas banget ya. Makanya gue pernah lihat pohon-pohon kan gue di Bekasi, kan gersang. Widih, gila. Oh, jadi pas Selapur Pohon cuy. Pernah lihat pohon ya. Gila. Hebat ya. Ilustrasi dong ya, yang di Bekasi tuh. Kenapa? Lanjut. Iya, jadi pas pertama nyampe Selapur, gue nyampe Selapur kayaknya pagi-pagi gitu. Jadi emang kayak kaget gitu sih, wah gila luas banget dong, yang kayak gitu. Yang kayak... Dingin pol lagi. Iya, dingin malam-malamnya. Kalau siangnya? Terus siangnya panas sih. Kadang dingin juga sih. Nanti gue tampilin ini cuma malam sama siang. Iya, lu harus kasih tunjuk kehijauan ya. Apa sih? Ada ininya nggak sih? Ada slogannya gitu. Yang bisa sering bilang. Oh, lu ngarang ya, Olin. Jangan promosinya jangan gitu banget. Green. Jangan gitu banget. Serius, ada green shade ya, apa ada. gitu. Iya, lu. Emang ada ya? Ada. Lu nggak tahu Lundru. Di Facebook tuh biasanya, di Facebook ada. 3 tahun. Iya, bisa dicek ya, guys. Green Campus gitu. Oh, Green Camp. Iya, ada. Oh iya. Bisa jadi. Yang ada biasa di browser juga tuh. Jadi emang segar gitu. Kalau masalah bersosialisasi, itu tergantung orangnya sih. Tapi kayak gue aja yang orangnya jutek banget, yang susah banget bersosialisasi, akhirnya bisa dapet temen yang benar-benar temen gitu. Jadi, iya awal gue agak ragu buat ke Selapur juga itu salah satunya. Kayak gue takut gue nggak bakal ada teman. Walaupun ada Nesa, waktu itu gue dari sini sama Nesa kan. Tapi gue kayak masih takut aja, masih temen gue nanti Nesa doang pas di Selapur, yang kayak gitu. Tapi nyatanya pas gue nyampe Selapur, Nesa. Pas nyampe Selapur ya gitu. Banyak juga temennya. Dan emang semuanya juga ramah kan. Biar tahu mama kakak di sini. Bisa gue gigit lu aja. Jadi ada pertanyaan nih dari saudara Tueng. Nama Instagramnya siapa sih? Iya, Tueng, _Tueng. Siapa sih Tueng itu? Siapa tuh? Gak tahu ya. Ini gue tahu deh. Tahu dong. Adik kelas. Ini kayaknya pertanyaan cukup berat. Jadi pertanyaannya, kenapa pintu TO ditutup? Kan ngeri juga lewat depan ya. Jalan rayanya kan besar. Supir ngantuk gimana? Hari keluar bukalah gitu. Wah, ini banyak nih. Demo ya, demo. Yang ini seharusnya nanyanya ke guru ya. Iya, sepertinya. Menurut sisi dari alumnus gitu kan. Coba ditonton kan sama yang megang wewenang kan. Kenapa tahu? Gue juga nggak tahu ya. Siska mungkin belum dengar ya. Gue baca ulang ya Sis ya. Pertanyaan dari Tueng. Oke. Kenapa pintu TO ditutup?
Kan ngeri juga lewat depan, jangan kayak besar. Supir ngantuk gimana? Hari keluar bukalah. Sebenarnya ya bener sih kata Olin sih, ini pertanyaan tuh kayak nanyain seharusnya ke guru bukan kami. Kami siapa gitu? Iya, harusnya. Kemudian gimana tentang pintu TO yang ditutup itu? Mungkin ini udah lama sih, kasus lama sih. Tapi mungkin bisa Udah lama banget. kasih ini suara gitu. Mungkin dari, Tapi emang hari Gua. Minggu nggak dibuka juga? Enggak. Dibuka. TO Harus itu lewat emang depan semua. Gua, Andrew. gue nggak nanya lu sih, tapi ya udahlah, bolehlah Siska lah. Gimana Siska? Enggak. Gua kan bilang ya, siapa yang lu mau tanya? Lu. Setahu gua, pintu ke sana itu ada, tapi di belakang rumah Mem Raining. Oh, ada pintu baru lagi? Ada. Wah, baru tahu Jadi, gue. gue terakhir ke sana, yang waktu gue sendiri ke sana ngambil ijazah, Sendiri. kan gue tanya tuh sama Mem Suisa, Mem, nggak ada pintu yang ke TO, aku bilang kayak gitu kan. Ini ada di belakang rumah Mem Raining, karena di situ dijebol supaya tahu si Mem Raining ini siapa aja yang keluar gitu, makanya pintunya dibuat di sana gitu. Wah, ini Tueng, tolong. Jadi Kenapa tetap harus terikat dengan membraining gitu. Ya karena gimana ya, katanya karena anak-anak itu suka keluar masuk nggak izin gitu. Jadi kalau mau keluar harus izin dulu sama Mem Raining, ya gitu lah. Tapi setidaknya buka kan? Wah, Tueng. Iya buka. Soalnya Anda harus kasihan datang banget selapor kalau lagi ya. budenya. Soalnya bude Iya sih, kan kasihan kalau juga. misalnya nggak ada yang beli kan, cuman anak-anak murid ini doang kan, anak-anak selapur doang kan yang beli kan. Jadi kayak gimana ya, penghasilan juga nggak ada income-nya gitu, anjay. Iya, benar-benar. Nggak, Tueng ini harus Menarik datang sekali selapor, Anda. cek baik-baik. Anda jangan asal tuduh Tueng. Ternyata ada. Bagaimana ya? Tapi soalnya beberapa hari lalu kan gue ada perkemahan gitu ya. Jadi ada anaknya, salah satu pendeta di Surabaya, dia sekolah di Selapur juga, Jonathan kalau nggak salah namanya. Dia bilang katanya orang-orang kalau anak-anak kalau mau ke TO manjat tembok. Katanya gitu. Oh ya? Iya, ya gue juga pernah, gue pas main-main ke Selapur juga gitu sih, gue manjat tembok. Atau enggak gue udah dari atas tembok itu gue ambil. Gitu. Atau karena cabut kali ya, nggak izin kali ya, makanya manjat tembok kali ya. Iya lah pasti. Mungkin. Nanti Karena pintu itu Ndru katanya dibuka kalau misalnya hari keluar cewek dibuka gitu. Oh, hari keluar cewek dibuka. Hari keluar cowok Iya, enggak? jadi kalau ya enggak, maksudnya Mem itu tetap standby di sana gitu ngeliatin ada nggak cowok yang keluar gitu. Ini pintu yang di belakang ruang Reni kan? Iya, Iya. tapi nggak setiap hari dibuka katanya gitu. Oh. Ya, hari Kalau keluar dia- aja. Yang dibuka itu kalau hari Minggu, setahu gua. Iya nggak sih? Iya kayaknya. Yang Selasa itu nggak, dia tetap harus turun di Advent itu. Oh, yang di depan ya? Oh. Oke, terus sudah terjawab pertanyaan dari Tueng. Bagaimana Tueng? Nah, sekarang pertanyaan ini. Dari Michino. Yang kanan bawah Capa Touch. Mungkin dari gambar ini, coba gue lihat gambarnya ya. Gue lihat gambarnya. Kayaknya gambarnya Joyce deh, gue udah lihat soalnya. Oh, Joyce ya? Oh ya guys, jadi Emang saudara Michino. Karin dari view dulu. Biar mempersingkat ya. Oh, Itu Joyce. Oh, Joyce. Ini namanya Joyce. Kalau nonton di awal udah kenalan ya, namanya Joyce. Anak Unai. Tapi udah ada pacar jangan bilang. Jadi pertanyaan dari Tasya Angeli juga nggak usah dijawab ya. Mantannya berapa ya, Mas? Mantannya berapa? Nggak punya mantan saya. Saya nggak punya mantan. Oke, ini aja deh. Pertanyaan dari Kak Sofi nih. Aduh, siapa tuh teriak-teriak? Kehidupan asrama yang paling kejam, anjay. Dan yang paling seru. Waduh. Oh, ini gue tahu nih gue jawabannya. Karina mau kejam atau seru? Kok kejamnya aja deh, boleh. Karina mau kejamnya. Coba. Kalau Dame kejamnya Dame itu... paling seru, coba. Oh, Dame dulu, Dame. Oh, Hidupnya Dame kayaknya nggak seru deh. parah. Apa tadi pertanyaannya? Kehidupan asrama yang paling kejam dan yang paling seru. Ini dua-duanya ya? Oke. Jadi ini kan ada yang kejam dan yang seru. Ini relatif ya. Ini relatif, tapi ini sepengalaman gue doang gitu. Kalau yang paling kejam itu, sebenarnya dibilang kejam enggak juga sih. Kejam itu kayak kesannya kayak kita itu ditindas gitu. Tapi sebenarnya kan enggak. Jadi kalau yang paling kejam itu, karena gue juga kan
tipe orang yang susah bergaul gitu, susah juga bersosialisasi. Jadi dulu waktu awal-awal masuk Singapura itu kurang bisa gitu loh deket sama orang. Paling tuh kayak berteman tuh cuman sama teman kamar tuh, Tasya, Joyce gitu kan, sama yang paling se-FG, sama yang sekelas. Sama yang sekelas kan. Aduh, jaringannya jelek. Ya. Tidak, Mek. Tadi bilang apa, Drew? Ubur-ubur. Kok ubur-ubur? Joyce. Lah, Ubur-ubur apaan deh? Kalau kita ubur-ubur. ubur-ubur. Itu Gue sebenarnya Ubur-ubur apaan deh? Dame udah belum, Dame? Lanjut. Udah. Oh, udah sip. Terus, jadi dulu itu gue nggak terlalu deket tuh ya sama kakak kelas tuh, kelas 11, kelas 12 gitu, nggak terlalu deket. Jadi suatu kali, ini sebenarnya bukan menjelekkan orang ya, bukan menjelekkan, cuman ini gue sendiri pun kayak bisa jadi koreksi diri gitu loh. Nggak, itu nggak, ini kejamnya salah sih sebenarnya bahasanya. Tapi maksudnya yang berkesan lah gitu. Jadi dulu itu, ini bukan bermaksud menjelekkan seseorang gitu, tapi itu pun sendiri, cerita itu sendiri pun kayak jadi memberikan efek positif gitu ke gue. Gue bisa ambil pelajaran, introspeksi diri gitu kan. Dulu waktu kelas 10, karena gue nggak deket sama anak senior, Tasya juga nggak begitu dekat sepengetahuan gue, Joyce juga nggak begitu dekat gitu kan. Jadi dulu kakak itu ada beberapa yang nggak begitu suka sama kami bertiga, khususnya kami bertiga. Satu alasannya karena kami tuh dulu bertiga kemana-mana sampai dibilang apa Jo, tim bebek ya, pokoknya ada bebeknya. Ubur-ubur. Dibilang bebek trio ubur-ubur. Bebek juga kemana-mana bareng, kemana-mana ngekor gitu. Terus jadi dulu tuh kami kan dulu bangun jam 4 gitu kan. Kayak jam 5 tuh udah kelar semua cuy. Udah kelar semua, bener-bener udah kelar. Udah kayak duduk doang. Setelah ini Rajin ya. Lama tahu keluar gitu. Itu jam 5 bayangin kan. Jadi kami tuh kayak on time gitu ke sekolah, mau renungan on time, mau dining on time, mau ke gereja juga on time gitu. Dia sampai kakak itu saksinya. Kakak sampai mikir kayak kami tuh kayak pencitraan gitu-gitu kan. Padahal sebenarnya enggak, emang ya gimana sih, masih baru-baru gitu kan, anak-anak baru kan nggak mau cari kan. Sekarang udah nggak polos ya? Kan gitu loh, Andrew. Suatu kali kami kan bertiga kan satu kamar sama anak baru gitu lah, umpamanya nggak ada anak senior yang bisa jadi back-nya gitu kan, yang bisa ngelindungin lah gitu. Suatu kali kami di kamar. Orang ya? Enggak, mereka bertiga. Oh, khusus ya. Suatu kali di kamar, kami kan kamar Krisan 15. Nah, di ujung. Depan kamar kami Olin tuh. Pasti Olin juga ingat nih kalau gue ceritain. Jadi, jadi waktu itu lagi istirahat siang. Gue sama Joy sama Tasya tuh lagi lihat kalender sambil ketawa-ketawa bahas. Nanti kalau kita libur weekend nih kita ke Bali ya. Pokoknya ketawa-ketawa gitu dah. Terus, tiba-tiba kami nggak sadar kalau kami ketawa gitu. Dan kami juga nggak bermaksud untuk ketawa yang kenceng segala macam, tapi ternyata ketawa kami tuh kenceng. Dan akhirnya mengganggu orang lain gitu. Kami nggak sadar kan kalau kami itu ternyata mengganggu gitu. Ya gimana sih kalau kita cerita yang seru sama teman-teman kita gitu kan, pasti kan dia keluar refleks gitu. Akhirnya ada seorang kakak senior itu datang ke kamar. Knocking, nggak pakai knocking deh kayaknya. Pokoknya buka pintu lagi. Terus langsung bilang gini. Dobrak. Nggak didobrak juga anjir, serempat. Terus langsung dibilang gini, Dek, bisa diem nggak, Dek? Kalau nggak salah gitu dah. Terus nadanya juga serem lah, gimana sih? Anak kelas 10 digituin sama anak kelas 12 tuh kan kayak horor banget kan. Okay. Terus kami kan kayak, gue sama Tasya langsung kayak, si Joyce di kalender tuh. Gue ingat banget, gue sama Tasya ke pintu kan, datangin tuh ke kakak gitu kan, ngelihat siapa sih itu gitu. Terus kayak, waduh gitu kan, udah ketakutan gitu. Terus kami knocking tuh ke kamarnya Olin, kamar Olin kan depan kami. Terus kami bilang, Lin, emang tadi ketawanya kami kenceng banget ya, pokoknya gitu-gitu. Terus Olin bilang gini, enggak kok nggak kenceng, cuman ya kedengeran. Apa bedanya Olin?
Aja Olin. Emang Olin tuh agak linglung, memang gak usah tanya kalau lagi gitu mah. Si Olin mah ditanya. Maaf guys. Jadi kan ya Udah lama ya. panik juga kan, gitu, panik juga. Sebenarnya sih nggak bermaksud nggak menghargai kakak seniornya gitu, bukan kayak gitu. Cuman ya refleks aja gitu, ketawa karena ada sesuatu yang seru dibicarakan gitu. Sebenarnya nggak kejam sih itu, cuman ya itulah yang tanda kutip gitu. Tapi jadinya kayak kami juga jadi koreksi diri sendiri gitu. Setelah itu juga kami kecilin suara kalau istirahat siang. Udahlah kita tidur aja, nggak usah ketawa-ketawa lagi. Itu, aduh malu banget anjir. Semoga kakak itu nggak nonton. Sebenarnya gue malu anjir kalau dia sampai sadar. Semoga nggak ditonton ya. Tapi semoga ditonton lah. Gimana sih? Jadi sebenarnya masalahnya Views-nya itu banyak. bukan gara-gara kalian, gara-gara Olinnya aja. Olinnya nggak mau jujur gitu loh. Jangan salah Olin. Emang salah kami, berarti salah kami gitu. Ya, Kami gue bisa bayangin sih kurang bisa gimana keselnya mengontrol. gitu. Dame Batak, Joyce Batak, Tasya Batak, tiga Batak ketawa kenceng ya. Udah kelihatan. Bukannya rasis Masalahnya ya, nih kan. kenyataannya begitu. Masalahnya itu, kamar kami kan paling ujung tuh. Kalau masuk ke asrama, kamar kami tuh ujung kanan. Kamar kakak itu ujung kiri. Bayangin aja ujung ke ujung kedengeran, apalagi ujung ke tengah gitu loh. Gila kenceng banget suaranya. Ngakak, itu ngakak. Makanya kayak, Ketawa tuh gimana itu? kita anjir. Oke, sekarang Karina Buat deh, setelah Karina. itu, Jangan terlalu banyak buru-buru. ya, Nanti lanjut, selapurnya Karina. turun rate-nya. Naikin dulu. enggak, itu kan itu nggak ada ding selapurnya gitu. Karina, Tapi gimana? sekarang nggak ada kayak iya. gitu sih katanya. Ya, Gue lagi mikir apa yang seru ya, tapi banyak sih yang seru menurut gue. salah satu aja. Ya satunya itu adalah waktu kita KPA. Ya KPA atau KPD sih kita biasanya. KPA, Ya, KPA. salah. Makan. Kenapa Ya, anak pelapor suka banget karena- acara KPA? Wey, Sebenarnya acara Ceritain KPA gue ya. Itu beda, itu beda, Andrew. Nanti dulu, Ndru. Aku jawab dulu. jadi kan sekaligus. Buru-buru banget. Jadi, ya aku suka banget ya, karena kita bisa lebih deket sih sama adik-adik kelas ya. Terus makan-makan, yang paling penting itu makan-makan ya kan. Anak asrama, perbaikan gizi di Iya, cuy. CG masing-masing. Kok CG sih FG ya? Iya, itu CG Unai. jangan bawa Unai dong. Maaf, Mulai dong. maaf. Tolong dong. Lupa. Ini lapor nih. Kan sama aja. Tapi itu FG tertentu doang sih, Family guys. Nggak group. semua FG. Iya, dan itu sih yang paling seru ya. Ya, paling seru-seru situlah FG. FG. terus. Ya, Oh, jadi paling seru serunya tuh karena makan ya. Emangnya di luar nggak ada Iya. makannya, Karina? Pasti di luar banyak makan. Iya. Beda, Ndru. Ada. Feel-nya beda, Ndru. Iya, benar Gratis, beda. Ndru. Ketemu Kan adik-adik, gratis, Bro. mush gitu ya. Iya. adik-adik. Siapa tahu kok satu FG Penamatan mau aja nggak ada ayam. Penamatan Bener iya. nggak? Penamatan aja nggak ada ayam. Ada nih. Tapi KPA ada loh. Jadi ini gue pengen cerita dikit nih. Jadi ada teman adik kelas, orang tua dari adik kelas. Jadi dia tinggal ya dekat sama inilah tempat gue tinggal. Jadi orang tuanya nih makan baru dia bilang dia kira itu satenya itu ayam, ternyata bukan ayam, itu buatan. Gluten. Makan di luar dong. Dimaafkan lah itu. Gue juga dulu mikir kayak gitu, anjir. Tapi betah ya, makanya tahu tempe gak daging, gak makan daging bisa hidup kan ya. Jadi buat Bukannya dulu Sehat sate, juga. bukannya dulu itu sate jamur ya? iya makanya bukan Gluten, daging. gluten. Gluten jamur. Gluten. Oh, gluten jamur ya? Gak tahu gue aja. Makanya kayaknya KPA itu emang spesial karena ada ayamnya. Iya. Ada ayam, ada Ada jus. ayam, ada ikan, Ya tertentu sih, ada nggak es semua krim. Ter Agus is the best. MCT is the best lah kalau makanan. Nama dong. Promosi Seragus. MCT juga, cuy. Tolong jangan sebut nama. Di ting. Oh iya. MCT itu kalau bisa dibungkus pulang loh. Paling mantap sergul lah, sergul. Sergul Dapat. Sergulkom dong. Hai, Jangan Sergul. Gua juga salah. sih. FG gue sama Joyce juga dulu sih ada, cuman gak enak aja bilangnya. Siapa tuh? Siapa? Ada lah. Nggak, tapi Kan nanti bisa di-cut, Me. tergantung kalau gue mau cut, kalau enggak enggak. Iya. Jangan Mana Oh. FG di sebelahnya Royal lagi kan, jadi kayak berasa banget itu perbedaan ininya, anjir. Bener. Tapi dari Siapa, pelajaran anjir? dari dua cerita tadi ini kita banyak di Singapura tuh kita belajar supaya bangun pagi. Bayangin aja jam 4 udah harus bangun. Padahal worshipnya nggak jam Benar. 4 juga sih. Worshipnya jam berapa sih? Itu kalau masih baru masuk sih. Jam 6. Jam 6 ya?
Iya, bangun jam 5 jam kuliah. 6 udah makan. Oh, jam 6. Oh iya, setengah 6. Percayalah. Jadi Joyce ini monitor, guys. Jadi percayalah sama Joyce. Iya. Guys. Tahu waktunya. Untung nggak ada lince ya di sini ya. Bel 2 baru mandi, Bel 2 baru mandi, Bel 2 baru mandi. Panutan tuh Karina, kalau bisa dia bangun jam 3 anjir Karina nyuci. Enggak, iyalah. Kan Dia udah nyuci. Pas gue di FG Iya anjir Glenn, gue tuh lihat tuh Karina tiba-tiba pagi-pagi udah keluar aja kotok. Ini ngapain karena sama Apaan adik? sih, Drew? Apaan Ngaco sih? banget. Lagi ada adik. Enggak, gue tuh bangun pagi nyuci biasanya gitu loh. Ya jam 3 anjir, jam 3 bayangin. Enggak lah, gue jam 3 juga. Paling jam 4:30 udah bangun. Ih, nggak pernah Karina nyuci jam 4:30, mustahil, sumpah. Jam 3. Masuk Jam selapur. 3 dari mana? Jam 5. Nggak harus ya. Mau belajar untuk bangun pagi, masuk selapur. Bisa Jam manage 4:30 tuh waktu. Karina udah ngajak gua keluar. Damai udah dining, dia bilang jam 4:30 coba. Laparnya kan 2 kali kalau di Karina, selapur. lu ini kayak Joyce, monitor. Enggak. Enggak. Oh, Sempat dulu Kan terpilih satu tapi asrama. gara-gara pacaran sama si Irfan Saleh nggak jadi. Ya. Waduh. Langsung dikip ya. Gue nggak mancing. Oke. Pokoknya udah ya. Pokoknya di keep aja, jangan dimasukin. Nih, gue mau nanya nih. Sebenarnya ini Apalagi tuh kurang nanyanya? Lince nih. Soalnya Lince kemarin ceritanya bagus sebenarnya. Aduh, gimana nih? Pertanyaan dari Franz Nape. Anak selapur sering Oh, cabut ini aku asrama nggak, Bang? kenal nih. Kenal aku ini. Selapur sering cabut asrama nggak, Bang? Sering lah. Nah, kalau cewek gimana? Sering atau enggak nih? Yang sering siapa nih? Yang Sebenarnya sering? nggak cabut juga sih. Sebenarnya nggak sering juga sih. Nggak, Cuma gua beli tahu TO anjir. yang Emang sering nih Siska, gue tahu emang cabut Siska ya kan? kalau beli TO. Siska Joyce nih. Kelihatannya sih baik, kalau sering cabut. Ini nih, ini gue mau cerita boleh nggak? Gue Boleh. cerita nggak? Oh, boleh. Boleh lah. Biar rating naik. Jadi ini sebenarnya apa sih kayak pengalaman yang bener-bener tuh jelek banget lah, jangan ditiru lah sebenarnya. Jangan ditiru, nanti ada tulisannya di bawah. Jadi sebenarnya kan dulu kan gue pacaran sama abang-abang kan. Nah, Oh ya. jadi sebenarnya kan dulu kan gue pacaran sama abang-abang kan. Nah, Oh iya. abang-abang ini mereka diskors kan, diskors Ya. terus Terus udah habis dapet itu gambarannya. Abangnya di sini ya fotonya. Olin udah tahu kan kenapa kita diem-dieman. Terus akhirnya diskors terus mereka itu hari keluar hari Selasa. Nah, hari Selasa kan hari keluarnya kan pendek banget kan jamnya. Ini tuh sebenarnya Mems Visa nggak tahu, semua orang nggak tahu, cuma only gua, Adel, Kak Juper, Ripka, sama siapa sih? Pokoknya itulah. Sama selfie yang pindah. Kalian inget nggak yang giginya? Ingat. Enggak. Nah itu, kami keluarlah sama itu kan. Dan kalian tahu, kami dijemput di Petik Madu. Aduh, anjir, malu banget, sumpah. Nah, terus habis itu mereka kan bawa mobil, cuma satu mobil doang, setahu gue. Nah, aduh, kami keliling-keliling kan, kami sampai Malang, dan itu udah jam 9 malam. Terus Kak Jupe bilang gini kan, kok gue sebut merek? Aduh. Gak apa-apa dikit juga nanti Ditit aja, ditit. Kalau gue ingat. Terus ada kakak-kakak nih bilang, besok pagi aja kita pulang pas sekitar jam 5-an, dia bilang kayak gitu. Kita bilang aja pura-pura dari rumah doa. Kan biasa Waduh. kalau kita ke rumah doa, subuh-subuh gitu kan. Nah, terus Jangan ditiru, guys. gue sama temen gue bilang gini, janganlah takut gitu kan. Tuh, gue bilang, udahlah Kak, pulang aja sekarang. Untung nggak ada lince ya di sini ya. Bel 2 baru mandi. Kayak gitu kan. Pas ini, itu tuh study period kan. Pas pulang dari study, kita study period atau enggak gitu. Gue lupa. Terus akhirnya ya udah kita pulang. Study. Dan habis itu selesai study, kami semua tuh dijemput sama Kak Yunis. Dijemput sama Kak Yunis sama Kak Zain. Terus habis itu ya udah dijemput, akhirnya kami lolos, nyampe di dalam lah kami di asrama. Gua itu udah deg-degan, gua udah jantungan, gua langsung kayak masa cowok gua diskors, gue ikutan diskors kan nggak mungkin kan ya. Terus akhirnya ya udah
lewat deh, nggak ketahuan deh. Jadi nggak ketahuan. Bagus. Gila, trik Hebat bagus. anjir, gue pernah Jangan ketahuan ditiru, cuy. guys. Enggak, gue sebenarnya pengen pas nih, kebetulan banget Lince datang nih. Dari tadi tuh gue nunggu-nunggu ini Lince kok kapan datangnya gitu. Ternyata Lince bisa datang. Lince. Ini, coba ceritain sedikit yang waktu itu. Kita tentang cabut lu loh, yang waktu itu loh. Sampai yang gunting gitu loh, yang gunting-gunting itu loh. Coba. Sebelumnya ini Lince ngomong ya, yang megang asrama cewek ya ini orangnya. Ini yang baru datang ini. Biasa jagoan kan datang terakhir kan? Biasa jagoan datang terakhir. Nah ini pas. Jagoan. Lince. Ini lebih disegani daripada kepala asrama ya guys. Bener. Kepala asrama. Bener-bener dah. Lince, kopo HP kasih miring. Tidak mau, aku paksa sekali. Biar sama. Baru Biar sama tuh. Nah, iya. Seperti gitu. itu. Baru bangun nih. Yo, tidak apa-apa. Siska juga Lanjut. belum mandi dia. Gue udah mandi dulu. Belum, buat apa mandi, malas. Oh gitu. Ayo cepat Lanjut, guys. lanjut. Aku mau Ceritain mandi. yang waktu itu Lince. Yang tentang cabut. Kan ditanya sama Franz, yo, namanya Franz Natap. Yang mana nih? Yang gunting-gunting itu. Oh itu, waktu itu kelas berapa ya? Kelas 10. Kelas 10 kayaknya. Iya. Jadi itu kan satu badan ini kan besar toh. Oke. Tidak tahu, pokoknya besar lah, tidak muat. Karena kebetulan tidak sadar bawa barang juga tuh apa. Pasti yang untuk gunting-gunting itu sudah kawat-kawat itu dia namanya. Baru saya gunting biar saya bisa keluar, bisa lolos keluar maksudnya. Sudah, saya tidak pikir lain. Ya saya pikir yang penting saya keluar makan, beli pulsa sudah, saya balik itu saja. Jadi hanya untuk makan dan beli Urusan pulsa. kita itu dari belakang. Sis kalah lu sis. Sudah. Lince paling keren. Kenapa? Jadi pagar itu digunting sama pagar besi digunting sama dia hanya untuk Dipegang. sama beli pulsa. Cabut. Sudah lama, sudah yang kau mikir lagi. Waduh. Oh, kebetulan nih Tapi beli ini pulsa saya makan, artinya beli Lince kok pulsa, simpen HP tuh? Iya. iya, kalau Ayo. Lince kok simpen HP tuh? iya, saya simpan. Yang simpen HP siapa aja di sini? Karina. Pasti semua. Enggak, gua enggak. Siska juga tuh. Oli Gua Joy. enggak. Dami enggak? Joyce? Enggak, Tidak gua ada enggak. buka polos ini Kelas semua. aku. Oh iya. Gue. Enggak. Gua kayak tetangga sebelah anjir. Sumpah dah. Oh, Joyce, gue pernah ini kan nitip HP gue, cas dia di kamar lu, Jo. Ya kalau ngecas iya. Semua orang pada nitip ngecas, nitip powerbank. Dimas ya. Gua enggak pernah kan, Jo? Guys, gua enggak pernah nyimpan HP kan? Nah guys, jadi walaupun peraturan di Selapur gak boleh main HP, ini jadi terlihat nih. Ternyata banyak yang nyimpan HP juga. Aduh. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh ini. Teleponan nggak enak juga sih. Andrew, teleponan itu adalah asupan. Bener. Kalau kalian tahu, Sebenarnya nggak juga. malam minggu tuh teleponan Sebenarnya nggak di Selapur juga. tuh bisa berjam-jam, bukan cuma 10 menit, 20 menit. Sampai 2 jam pun ada. Ya, itu wajar sih. Kalau Padahal dulu kan gue simpan HP, Saja. gue dulu simpan HP kan karena LDR-an ya. Oh, oke. Oh iya. LDR. Iya kan si abang itu kan udah libur UN, jadi gue simpan HP. Oh. Kayak Dan abang, akhirnya banget putus. ya dibahas. kok abangnya terus Udah, dibahas? bubar. Ayo lanjut guys. Oh, jadi kan kurang asem nih, it's boy ya. Kan gue nanya, ada yang mau ditanya, dia bilang nggak ada, WK. Kurang ajar, it's boy ya. Lol. Boy. Ada pertanyaan nih, dari Deborah Kaye. Dari Deborah Kaye, mungkin kalian kenal. Kalau gue sih nggak kenal ya. Kenal. Siapa Andrew? Gue sih kenal. Nah, kalian kenal Andrew nggak? Ditanya siapa Andrew? Enggak. Oh, nggak kenal ya? Enggak. Kayaknya nggak penting Enggak deh. sih. Andrew yang Bener, penting anjir. dong. Iya. Iya. Itu penting buat Andrew. Itu penting tahu promosi gue gimana sih kalian? Oh iya.
Ya, emang masih ada pertanyaan nggak ya? Sabar, gue juga bingung. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi deh. Oh, Yang lanjut ini aja yang tadi. ada request. baru masa pertanyaan tidak ada. Pokoknya banyak. Kita udah dari kapan? Gini, ada request. Minta tolong buat kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih. Bilangin happy birthday Wildan dong. Ada request dari happy birthday Wildan. Bilang happy birthday Wildan. Oke, siap ya? Gue hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Happy birthday, Wildan. Oke, thank you. Yang lain mungkin bisa request lagi ya. Buat sama Siska ya? Sama Dami. Berasa Ada yang mau ulang artis tahun banget nggak? kita ya. Kenapa? Berasa artis banget kita. Padahal bukan artis ya. Iya. Enggak. Populer lah. Itu pertanyaannya, lanjut ke pertanyaan. Enggak, jadi sebenarnya semua pertanyaan sih udah dijawab sih, rata-rata sih udah dijawab. Kan belum jawab. Belum. Saya belum jawab. Oh, katanya pertanyaan gini, Lince. Orang yang paling disuka siapa, Lince, pertama? Dibahas lagi. Pasti sudah pemikiran, tadi saya masuk dalam. Pasti Andrew bicara yang itu. Oh ya udah, bahas itu aja, Andrew. Biar agak lebih seru gitu loh. Iya, Lince bagaimana, Lince? Mungkin bisa diulang lagi, di-repeat. Kalau, aduh, ya tuh, gimana nih? Jadi, kalau masalah suka sih, kayak sama-sama main deh, otak sama begitu kalau menurut saya. Ya sama deh, saya punya otak ini kadang-kadang juga error juga ya. Maksudnya gimana nih? Kalau apa, bisa kayak saya lihat beda begitu tuh, kayak macam kalau kayak Kevin, Repan tuh kan waktu 10B tuh, dong kayak bagaimana ya, terlalu waktu kelas 10 kan kita pernah Sir Siregar bilang minta tanda tangan satu angkatan, ingat ya tidak? Oh, yang awal ya, pernah. Pernah ya? Pernah. Enggak Kok nggak ada pernah nada tangan? Pernah. Pokoknya waktu itu sering kasih tugas. Saya ingat. Begini, di 10A tuh saya kasih Happy Rizka, Happy Titip. Suruh siapa yang mau tanda tangan, kalau yang tidak mau datang bilang ke saya sekarang. Biar dipukul. 10B saya bilang Rizka. 10B saya kasih Rizka. Karena itu saya punya kelas juga tuh sebenarnya 10B. Saya punya absen di 10B, tapi saya masuk di 10C. Waduh. Karena saya orang di situ. Itu memang saya punya absen tuh di 10B. Saya 1 minggu tuh absen saya di 10B. Padahal tuh saya di 10C. Saya tidak masuk 10B. Jadi selama ini Lince itu 10B tapi pindah 10C? Ya. Saya 10B kan. Dan Simbolon bilang begini, kok temani Lisa, karena dari anak SMP tuh Lisa sendiri yang 10B dari 10B, jadi saya sengaja kasih masuk kode di situ. Tapi tidak ada, saya bikin tuh meme, ya nanti saya masuk di mana kalian. Saya lihat ini 10C, sudah saya masuk 10C, kelihatan kan, bosnya Lince itu gimana kan? Dia milih kelasnya, bukan guru yang milih kelas, Lince yang milih kelas. Sangar anjir. Enggak, tadi maksudnya yang beda, dia beda dari Kevin sama Revan itu siapa? Dia itu siapa gitu? Bisa tolong dikasih tahu gitu. Dia itu siapa yang berbeda itu siapa? Gitu? Terus bedanya itu apa gitu? Saya paling benci dorang tuh waktu kelas 10 tuh dong dua itu. Oh, jadi kok paling benci Kevin sama Revan? Sangat benci, saya pemusuh tuh. Kami benci bercanda toh. Siska jangan tidak serius. Saya bilang Lisa, tanda ini suruh dong tanda tangan ini dong dua tuh tidak mau. Dan Lisa datang bilang saya Lince ini 2 orang tidak masalah siapa mana dong orang kok kasih tunjuk. Saya masuk ke 10B. Lalu saya duduk di meja guru tuh. Lalu saya panggil dan 2 datang. Saya ingat sekali. Jangan sini. Kamu 2 datang sini saya melihat kamu 2 pura muka tuh. Tanda tangan nggak tidak ada ini terlalu soft sekali. Sudah dong gaya-gaya tuh toh. Saya langsung pukul meja guru, sama kamu mau tanda tangan kah tidak? Gitu ya. Kita anjing itu. Gila sih. Iya sudah, dan tanda tangan. Sudah dan tanda tangan. Begini kita naik kelas 11, begini anjing kita satu kelas dengan orang. Dengan dan 2 itu sudah. Baik, satu kelas dan 2 bro. Yang ditanya tuh, Lince,
Halo. Apa-apa? Yang kami tanya tuh ini, tadi yang spesial tuh siapa gitu ya? Tadi kok Kalau spesial sih, saya sudah bilang, itu kan maksudnya kan saya tidak suka dari kayak bukan banyak orang yang kalau kalian tempat kau suka gitu toh, yang maksudnya tempat kau suka gitu. Yang waktu itu loh, Kagum. Yang kau kagum. Tidak ke situ kalau saya. Sama maksud itu Saya maksudnya. berpikir suka untuk pacaran, saya tidak ada pemikiran begitu. Sifatnya beda dari semua anak laki-laki. Kalau kata tuh, Steven tuh yang diam dari kelas 10 itu saya kenal tuh. Dia tuh gayanya tidak pernah berubah sampai Biasa apa orangnya? Stephen ya, Stephen di best ya. Iya, Steven. Stephen Audrey, mantap. Yang lain. Baru tahu kalian semua baru tahu kan? Nah ini, gue juga baru tahu gitu. Cuma di channel ini ya? Cuma di channel Koala Production. Thank you. Don't forget to like and comment and subscribe ya. Jangan dulu tuh di akhir. Gimana sih kayak ini? Belum. Sambil ngingetin doang itu. Ya, Oke. Nggak, jadi Langsung. Jadi sebenarnya kalian semua udah terjawab pertanyaannya ya. Jadi kita udah tahu bagaimana selapur itu harus bangun pagi tadi kan, bersosialisasinya juga kan. Ya kalau susah bersosialisasi ya. Tapi sampai saat ini nggak ada yang sampai berdarah kan, nggak ada kan. Maksudnya aman-aman semuanya kan. Selama di selapur aman lah ya, aman ya. Kalau Linje gue yakin aman sih. Hati doang yang berdarah, Ndru. Hati doang yang berdarah ya. Banyak lah kisah-kisah cinta juga banyak kan, yang unik-unik ya banyak ya. Apalagi Joyce kan. Banyak kisahnya juga situ. Banyak dong. Olin, aman Olin? Ya, buat yang udah nonton podcast ini pasti udah tahu keseruan cerita kami, pengalaman kami pas masih sekolah di Selapur. Jadi untuk kalian-kalian yang masih bingung buat milih sekolah, mau lanjut sekolah di mana, solusi terbaik dari kami, pilih Selapur untuk jadi tujuan kalian untuk melanjutkan sekolah kalian. Karena kalian dengan bersekolah di Selapur bakal dapat banyak memori yang pastinya kalian gak akan lupakan dan kalian bisa jadikan pelajaran. Olin, gimana Olin? Ada tambahan, Lin? udah semuanya udah dirangkup sih di situ. Tapi apa, emang, aduh, ada nyamuk dong. Tapi yang Joyce bilang benar. Kalau lagi bingung mau kemana, mending ke sekolah Selapur atau berasrama. Kayaknya kalau berasrama ya kayak lebih dapat gak cuman edukasinya aja, tapi semuanya apa ya bilangnya? Apa sih kayak value hidupnya itu ada gitu, kayak pelajaran hidup itu tuh pasti dapat dari pertemanan, dari gimana sama guru, gimana di gereja, gimana banyak lah, bakal banyak banget pengalaman-pengalaman dan cerita-cerita yang nggak mungkin terlupakan. Jadi Selapur. Dan buat kalian ya, Selapur itu nggak gitu-gitu aja, selalu maju. Bayangin aja dulu lapangan basket cewek itu belum ada pagernya kan? Banyak. Sekarang udah ada loh. Jadi tiap tahun tuh maju terus Selapur itu. Wih, promosi juga nih, promosi. Oke. Jadi buat terakhir. Apa sih pesan buat Selapur gitu? Pesan buat Selapur dari tadi tempat ketunda. Tadi Olin udah ya? Olin. Belum ada. Belum ada kok. Saran buat Selapur. Saran. Lagi ya. Saran, sorry. Thank you. Saran buat Selapur. Apa ya? Tambahin cogannya mungkin atau apa? Itu kan bukan Selapurnya yang milih ya. Contoh, Bos. Kok jadi suara cewek sih? Oke. Tes. 1, 2. Oke, siap. Mana Olin? Jangan gue dulu dong. Gue nggak tahu sarannya apa. Menurut gue udah pas sih. Soalnya gue pas di Selapur jarang bersungut-sungut gitu. Semuanya aman. Dari makanan, terus guru-gurunya ya, walaupun guru-gurunya kayak gitu udah ada yang tua, tapi menurut gue ya udah, gue nggak terlalu pentingin apa sih kayak sekolah kan, jadi ya udah, jadi menurut gue udah aman sih, fasilitasnya juga udah bagus. Mantap. Jadi udah terbaik Selapur. Selapur terbaik. Coba dari tadi kayaknya paling banyak apa nih?
Karina nih, kayaknya tadi banyak mau ngomong banget, kayak banyak mau... Sarannya untuk selapur itu terus maju. Oke? Anjay. Dari yang gue dengar sih, ya waktu gue masih di sana, gue masih ikut lomba-lomba nyanyi, Selapur Choir. Nah, gue pengennya juga Selapur Choir tetap jaya sampai sekarang, kayak gitu loh. Jadi, terus maju aja lah untuk selapur. Kembangin teknologi yang ada, supaya selapur juga nggak ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang lainnya. Kayak lagunya Mars Estella. Terus maju. Asik. Hai, Estella. Jadi banyak banget yang kegiatan selapur. Ada yang ikut choir siapa ya di sini ya? Oh, ada Gua enggak. Joyce ya, ada karena Joyce. Semua kecuali saya. Kenapa Lince? Karena semua ikut kecuali saya, karena satu suara bass, jadi saya tidak ikut. Gue juga enggak tahu Lince. Gila. Ayo, damai juga. Saya lupa. Nggak, jadi banyak kegiatannya bukan cuma choir sih, ada tiap sore banyak lah ya. Dan basket, futsal. Apalagi Lince? Ada nih, ada saran dari gua. Oh, Dame ada mau saran apa nih Dame? Kalau misalnya di Selapur kan, mungkin ya itu karena asrama juga kan. Jadi kita itu kayak belajarnya itu full day school gitu kan. Tapi kalau yang gue rasa di Selapur itu, dia full day school itu tapi lebih ke quantity sih, bukan ke quality. Kalau yang gue rasa ya, maksudnya kayak gini, mungkin kalau misalnya kayak teman-teman yang kayak dari kelas 10 pun udah tahu gitu, nanti gue kuliahnya ya udah gue kuliah di Unai gitu. Sebagai orang yang nggak berpikir kayak gitu, atau dalam tanda kutip itu gue lebih ke PTN, PTK, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan gitu kan. Rasanya kayak akademiknya di Selapur itu emang perlu ditingkatin sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat ya, kita tuh di Selapur tuh sekolah dari jam 7 sampai jam 4, ya kan? Sementara kalau sekolah lain itu, kita lihat, kalau gue dulu waktu SMP ya, sekolahnya itu dari jam 7 lewat 10 sampai jam setengah 2. Itu udah efektif banget, beneran. Efektif banget. Jadi kalau misalnya di Selapur itu, meskipun sampai jam 4 karena ada istirahat siang dan makan siang, tapi kan tetap aja itu kayak lebih ke quantity sih, lebih ke jamnya doang gitu, yang kelihatannya kayak, wow, kalian belajar seharian gitu, malam belajar lagi kan soalnya. Tapi sebenarnya kalau kualitinya masih kurang dapet gitu. Di study period juga belum kayak tadi yang seharusnya. Sebenarnya gue juga bukan kayak yang dulu studinya gimana banget sih kan. Gue juga tidur gitu kan, males. Kadang juga meeting gitu kan, kalau misalnya lagi nggak ada yang ngawas gitu. Cuman emang berasa sih. Kenapa? Karena setelah kita lulus dari Selapur, buat anak-anak, buat adik-adik yang mau nyoba ke PTN, PTK itu sulit gitu. Kenapa? Karena kalau di PTN sendiri itu buat kita peluangnya lebih besar itu harus ada riwayat kakak kelas kita yang di SMA itu pernah kuliah di kampus yang kita tuju itu. Misalnya kayak gue pengen masuk ke UB. Kalau misalnya alumnus lapor dikit di UB, kesempatan gue buat diterima di UB juga kecil. Gitu. Jadi mereka pertimbangin itu untuk mereka bisa melihat kalau ini berkompeten nggak, alumnusnya banyak nggak yang masuk gitu. Jadi itu tuh kan minim kan, dikit banget kan kakak kelas kita yang masuk ke PTN kan. Jadi itu kesempatan yang rindu buat gitu. Jadi kalau menurut gue itu kan kayak misalnya sekolah kita kan, kalau yang gue rasa ya, yang gue lihat, kita itu kelas 12, kita lebih dibimbing buat gimana caranya sih supaya kita itu bisa ngerjain soal UN. Ngerasa nggak kalau kita itu kelas 12 belajarnya itu? Ya kan? Sementara UN itu nggak kepake, cuy, beneran. UN itu cuma kayak, ya udah lu lulus, lu lewat UN gitu, lulus SMA. Sebenarnya lulus SMA juga nggak dari UN indikatornya, tapi dari ijazah kelas semester 1 sampai semester 5 kan. Jadi benar-benar UN itu nggak ada faedahnya lah gitu kalau menurut gua gitu. Jadi apa harus menekan siswa supaya nilai UN-nya 100. Sementara UN juga nggak berguna gitu kan. Jadi ya mending tanamkan ke siswa itu buat persiapkan diri buat misalnya masuk PTN, atau kalaupun dia mau masuk swasta, misalnya swasta itu kan bukan cuma Unai, bukan cuma BINUS, bukan cuma gitu doang kan, bisa jadi ada mereka yang pengen swasta keluar gitu.
persiapkan juga untuk itu gitu. Jadi lebih ke itu sih, kalau misalnya gue lebih ke akademiknya tuh emang kurang gitu. Jadi itu perlulah dibekali sama guru-guru juga lebih melihat sisi siswa A itu dia kompetennya di mana, siswa B itu kompetennya di mana gitu. Lebih dipertajam ya. Jadi bukan hanya dicantumkan, oh kamu bakal ke Unai, tamat ke Unai doang atau ke Unklab gitu ya. Masih banyak universitas lain gitu ya. Dan perlu bekal juga sana gitu. Tapi apa sih? Tapi selapur sekarang ini loh nggak ada istirahat siang, habis selesai makan mereka langsung ke kelas. Oh, bagus dong. Jadi sekolahnya cuma sampai jam 2 atau nggak jam 3 gitu setahu gue. Ya. Gila. Tapi malam ada lagi kan? Iya, malam ada study period. Dan itu sebenarnya bukan saran ke sekolahnya doang, bukan ke gurunya doang. Kayak kita juga siswa gitu kan. Apalagi yang kelas 12 ya. Kita tahu bahwa kita itu sebentar lagi akan meninggalkan masa SMA. Kita mau masuk ke perkuliahan, ya kan? Kita harus ada bekal dong. Umpamanya kayak kita mau dari SD ke SMP itu kan kita harus pilih. Kita nanti mau SMP-nya SMP di mana. Soal-soal buat masuk SMP itu apa gitu kan. Itu juga harus kita pikirkan sebagai yang anak kelas 12 ini gitu. Jadi harus persiapkan gitu. Misalnya pun kalau misalnya nanti sekolah udah menetapkan malam itu buat persiapan SBM misalnya. Terus nanti siswa bakalan bilang, terus kami ngerjain tugasnya kapan gitu. Ya pikir sendiri gitu. Dari pulang sekolah sampai ke dining kan ada waktu buat ngerjain. Dari misalnya istirahat hari Minggu apa segala macam itu kan ada waktu buat ngerjain gitu. Jangan terlalu deadlineers banget lah gitu. Mantap. Thank you buat semuanya udah join. Thank you lagi ya, tadi udah thank you. Thank you lagi udah join di podcast gua malam hari ini. Thank you Lince udah datang. Udah sempat-sempatin datang. GWS kita bilang GWS dulu buat Hana. Hana sakit loh nih. Si Hana lagi sakit, guys. Makanya dia nggak bisa join. Hana GWS. GWS ya Hana. Hana. Sama siapa? Hana Tabuni, Lince. Oh, teman baru. Oh iya, GWS. Makasih. Lanjut. Buat kalian yang nonton, don't forget to like, comment, to share, and subscribe. Kuala Production. Dan jangan lupa pencet tombol yang ada di sampingnya kalau bisa nyalain semua notifikasinya ya. Jadi kalau ada video-video baru dari Kuala Production, langsung kalian tonton. Jadi sekian dulu podcast kita malam hari ini. Nanti mungkin kalau misalnya banyak yang nonton, bisa dibikin part 2-nya. Nanti kita bahas tentang met-metan, tentang... Oke, mantap. Masih banyak. Oke. Belum dieksplor di Selapur. Tips and trick LDR, anjay. Trik and triknya juga ya. Terima kasih buat semuanya. Stay safe, stay healthy. Selamat malam.